Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat terkasih, pada hari ketiga dari Pekan Laudato Si ini, seperti saya janjikan kemarin, kita mau membahas dan sedikit mendalami apa yang ditulis di dalam ensiklik Laudato Si ini pada bab 2, di mana Paus Fransiskus menawarkan kita untuk melihat seluruh ciptaan Tuhan ini dengan cahaya Injil. Saya katakan sedikit tadi karena tentu saja sesi yang tidak terlalu lama ini sebenarnya hanya memberikan sari-sarinya, memberikan intinya. Itu pun dari bahasa saya. Jadi kalau nanti Anda ingin sekali lebih mendalami, tentu saja perlu membaca sendiri ensiklik Laudato Si ini, karena sudah ada juga edisi bahasa Indonesianya. Ada juga di dalam soft copy, dan Anda tinggal googling saja, nanti pasti menemukan, dan Anda bisa membacanya. Nah, mari sekarang kita melihat, kalau kemarin kita melihat bab 1, 2 hari yang lalu kita melihat, atau saya mengantar dengan latar belakang dari ensiklik Laudato Si ini, maka pada bagian kedua atau bab 2 ini, seperti tadi saya katakan, kita mau melihat seluruh ciptaan dari cahaya Injil. Paus membaginya pula di dalam 7 subbab. Kita baca di dalam bab 2 ini, beberapa pokok saya sebutkan saja. 1, cahaya yang ditawarkan iman. Yang kedua, hikmat cerita-cerita Alkitab. 3, misteri alam semesta. 4, pesan setiap makhluk dalam harmoni seluruh ciptaan. 5, persekutuan universal. 6, tujuan umum harta benda. 7, tatapan Yesus. Nah, sebelum saya masuk pada beberapa pokok dari 7 subbab tadi, ada 2 hal yang mau saya garis bawahi. Yang pertama adalah ketika tadi Paus Fransiskus mau menyampaikan bahwa kita perlu membaca cerita-cerita di dalam Alkitab, bahkan juga Yesus, terkait dengan seluruh ciptaan. Paus Fransiskus mau mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita selama ini sering salah membaca Alkitab. Membaca Alkitab tentu saja sangat dipengaruhi persepsi atau cara berpikir kita. Maka ketika kita belum sungguh peduli terkait dengan ciptaan Tuhan seluruhnya, alam raya kita, maka kita lalu juga salah membaca Alkitab. Karena dimensi lingkungan hidup, dimensi ekologis yang sebenarnya sangat kental di dalam, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu bisa luput. Maka beliau mengajak kita melihat dari sisi itu pula, karena sebenarnya ada dan sangat kentara. Nanti akan saya berikan beberapa kutipannya. Nah, yang kedua, catatan pertama yang kedua adalah, bukan catatan pertama yang kedua itu maksud saya, dalam upaya kita membaca bab 2 itu ada 2 catatan. Yang pertama tadi soal Injil, yang kedua adalah soal apa sih cahaya iman? Cahaya iman yang dimaksud adalah bagaimana kita melihat seluruh ciptaan Tuhan itu memang dari kacamata Tuhan.
bukan kacamata kita. Ambil contoh yang paling sederhana, nanti juga akan kita perdalam. Ketika dari kacamata manusia, maka lalu kita hanya akan menempatkan ciptaan lain demi kepentingan manusia. Kita lupa bahwa mereka pun mempunyai kepentingan, yaitu hidup. Paus Fransiskus mau mengajak kita melihat bahwa bukan hanya ciptaan yang lain hidup untuk manusia, tapi sebenarnya manusia pun harus hidup untuk mereka. Kata kuncinya adalah bahwa seluruh ciptaan ini saling terhubung. Tapi lebih dalam dari itu, bukan hanya saling terhubung, tapi juga saling tergantung. Yang satu menghidupi yang lain. Nah, sebenarnya pada waktu pembukaan atau latar belakang ensiklik Laudato Si ini 2 hari yang lalu, saya sudah menjelaskan bagaimana Paus Fransiskus sangat terpukau pula dari doa Kita Sang Surya dari Santo Fransiskus Assisi. Ketika Santo Fransiskus Assisi melihat bahwa semuanya adalah saudara, maka 2 pengandian itu pasti jelas, yaitu bahwa semuanya saling terkait, saling terhubung, dan bahkan saling menghidupi. Itulah yang dalam bahasa yang sedikit lebih rohani dan spiritual disebut sebagai cara pandang mistik. Mistik bukan dalam arti mistis yang kemudian tidak bisa diketahui atau sesuatu yang gaib, bukan itu. Mistik adalah kebersatuan kita dengan Tuhan dan kebersatuan kita dengan yang lain. Paus Fransiskus mengajak melihat dari dimensi itu. Jadi bukan dari dimensi fungsional, bukan dari sekedar dari dimensi sosiologis atau ekosistem, tetapi dari dimensi rohani, dimensi mistik. Nah, 2 catatan itu kalau kita pahami akan tidak terlalu sulit kita membaca apa yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus di dalam bab 2 ini. Mari kita mulai. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa Paus Fransiskus mengajak kita melihat bahwa iman bisa menjadi cara pandang dan seharusnya menjadi cara pandang kita terhadap seluruh alam raya dan alam ciptaan ini. Dikatakan di sini cahaya yang ditawarkan iman. Apa maksudnya? Yang dimaksud iman kita tahu bahwa iman adalah relasi kita dengan Tuhan. Iman adalah ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan. Tapi ada satu kata kunci yang di dalam Kristianitas atau kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh lupa. Itu kata kunci kita, iman kita. Bahwa iman adalah percaya pada Tuhan, betul, tetapi bagi orang Kristiani lebih dari itu, percaya akan Tuhan sebagai Bapa. Di dalam ensiklik ini menjadi sangat jelas, kata kuncinya adalah Allah sebagai Bapa. Bapa adalah Allah yang sangat baik. Allah yang mengasihi anak-anaknya. Allah yang mengampuni. Tetapi sekaligus bahwa Allah sebagai Bapa adalah Allah yang mencipta semuanya sebagai anak-anaknya. Jadi bukan hanya manusia, tapi juga seluruh alam raya, binatang, tanaman, air, gunung, batu, udara, itu ciptaan semua. Dalam arti yang paling luas, mereka adalah anak-anak Allah. Maka kembali, Santo Fransiskus Assisi menyebut batu pun, matahari, serigala, burung, air, bahkan kematian adalah saudara. Karena Allah adalah Bapa. Itulah kacamata iman yang ditawarkan. Iman adalah ketika kita menerima Allah seutuh-utuhnya di dalam diri kita. Sehingga kita bukan hanya menerima dalam hati, tapi juga menjadi cara berpikir kita dan cara pandang kita. Allah sebagai Bapa, sekali lagi, adalah Allah
yang menyatukan kita semua sebagai saudara. Apakah itu Alkitabiah? Justru pada subbab berikutnya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa itu pun sudah dikatakan di dalam Perjanjian Lama. Cuma kita selama ini kurang melihat. Karena apa? Cara berpikir kita terlalu egosentris atau antroposentris. Suatu butir yang nanti akan kita bahas lebih jauh. Maka, pada subbab yang kedua, beliau menawarkan bagaimana sebenarnya di dalam seluruh Alkitab cara pandang itu sudah ada. Tentu saja saya tidak akan mengambil contoh semuanya, tapi beberapa hal dari Perjanjian Lama pun kita sudah tahu. Bagaimana seluruh alam raya ini diciptakan oleh Allah. Dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6 dan hari ke-7, Allah beristirahat. Paus Fransiskus menyinggung ini dengan sangat jelas 2 hal. Atau 3 hal. Yang pertama, dari hari pertama dan sampai hari ke-5 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan mulai dari air sampai bumi seisinya. Belum manusia. Dan dikatakan baik adanya. Jadi semuanya baik. Dari kacamata Tuhan semuanya baik. Hari ke-6 baru manusia. Nah, apa yang dikatakan di situ? Ada 2 hal. Yang pertama adalah semuanya baik. Bahwa tidak ada yang tidak baik. Dengan sangat jelas beliau menyebutnya bahwa semuanya ada di dalam taman Allah. Bahwa Allah itu menciptakan tidak tanpa maksud. Baik adanya. Secara sangat implisit ketika dikatakan bahwa manusia diciptakan hari ke-6, itu berarti bahwa manusia tidak bisa tidak hidup tanpa makhluk-makhluk atau ciptaan yang lain. Dia baru hari ke-6. Jadi dengan kata lain sebenarnya manusia itu seharusnya merawat, menjaga, bukan menguasainya. Nah, seperti tadi saya katakan, kita salah tafsir terkait dengan kata menguasai. Beliau pun mengulas hal itu. Menguasai di dalam dalam kitab Kejadian ditafsirkan bahwa seolah-olah yang lain hidup hanya untuk manusia, lupa bahwa manusia untuk mereka. Nah, pada poin kedua ini, mengapa manusia diciptakan pada hari ke-6? Supaya manusia bisa juga tanda petik memimpin seluruh ciptaan ini menuju kepada Allah. Nanti di dalam Perjanjian Baru, terutama Santo Paulus mengatakan bahwa semuanya itu menuju kepada Allah dan nanti dibangkitkan dengan Yesus sebagai yang sulung dari segala makhluk. Anda bisa membacanya di dalam surat Santo Paulus kepada umat di Kolose. Disitulah dikatakan bagaimana cerita-cerita Alkitab itu pun mempunyai maksud. Saya ambilkan beberapa hal yang lain. Tapi sebelum itu, yang poin yang kedua yang tidak kalah penting adalah bahwa di dalam kisah penciptaan, bukan hanya hari pertama sampai ke-5, lalu manusia yang ke-6 sungguh amat baik, tapi ada hari ke-7, yaitu hari Sabat atau hari beristirahat. Nah, disinilah yang sering juga dilupakan. Karena beristirahat itu penting. Supaya apa? Supaya mengutip kitab Keluaran, lembu dan keledai pun beristirahat. Jadi alam pun beristirahat. Alam pun kembali kepada harmoni. Oh, jangan-jangan sebenarnya seluruh peristiwa yang kita alami sekarang ini, pandemi COVID, sebenarnya pun bisa ditafsirkan jangan-jangan ini adalah saatnya seluruh bumi beristirahat. Kita lupa selama ini beristirahat karena apa? Cara pandang bahwa manusia harus mendapatkan keuntungan.
Terkait dengan manusia, mengapa manusia itu sungguh amat baik? Tentu saja karena manusia mempunyai akal budi dan nurani. Disitulah keunggulannya. Sebagai makhluk yang mempunyai akal budi dan rohani, dan nurani maksud saya, maka setidaknya dua hal yang mau saya garis bawahi lagi. Dengan akal budinya, dikatakan oleh Paus Fransiskus, manusia seharusnya memahami hukum-hukum alam ini, dan dari sanalah manusia juga mengikutinya. Manusia mengikuti kehendak Allah yang tampak dari hukum-hukum alam, dan dari sana menangkap kasih Allah yang tercermin di dalam seluruh ciptaan. Karena bukan hanya bunga yang menampilkan keindahan, tapi kalau kita sungguh-sungguh mempunyai nurani yang jernih, kita akan melihat bagaimana seluruh ciptaan pada dasarnya adalah sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang tidak langsung, bukan hanya sabda Tuhan itu memang bukan hanya di dalam Alkitab, tapi juga seluruh ciptaan, karena dia menampilkan kasih Allah. Kitab Mazmur mengajak kita selalu memuji Allah, melihat ada kedalaman di dalam seluruh ciptaan, di dalam air, di dalam daun-daun. Mazmur banyak sekali tentang hal itu. Misalnya, ambil contoh. Bagaimana di dalam Mazmur 136 ayat 6 dikatakan, Allah menghamparkan bumi di atas air, kasih-Nya kekal. Jadi di dalam air yang terhampar itu ada kasih Allah. Tidak hanya itu, Paus Fransiskus juga mengutip beberapa nabi. Ambil contoh. Beliau mengutip Nabi Yeremia yang mengatakan begini, Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya. Dan itu mujizat itu ada di dalam alam raya. Atau di dalam kata-kata Nabi Yesaya dikatakan begini, Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tak berdaya dengan seluruh ciptaan. Anda bisa baca lebih jauh tentang hal itu. Tapi kembali apa yang mau saya katakan, di dalam Alkitab pun sebenarnya banyak sekali kalau hati kita, nurani kita sungguh lebih tercerahkan. Bahwa Allah itu mengasihi kita dengan seluruh ciptaan. Karena memang pada dasarnya seluruh ciptaan itu misteri. Itu diulas di dalam subbab yang ketiga, misteri alam semesta. Kata misteri pada dasarnya adalah sesuatu yang perlu digali lebih jauh. Ada keindahan, tapi juga ada sesuatu yang belum sungguh bisa kita pahami. Kata-kata terakhir yang tadi saya katakan yang tidak bisa terpahami, itu memang godaan besar manusia yang dengan rasionalitasnya seolah-olah bisa memahami seluruh bumi. Lupa bahwa alam raya ini begitu luar biasa. Seluruh peristiwa pandemi COVID sekarang ini pun sebenarnya membuktikan bahwa kita belum sungguh-sungguh bisa paham tentang alam raya ini. Virus yang begitu kecil ternyata tanda petik memporak-porandakan semuanya. Kita belum paham. Ada misteri yang harus kita gali lebih jauh. Dan misteri itu adalah sebenarnya misteri kasih Allah. Ketika Paus Fransiskus mengutip kitab Kebijaksanaan, bab 11 ayat 24, katanya begini, Engkau mengasihi segala yang ada dan engkau tidak jijik dengan apapun yang telah kau ciptakan, sebab engkau tidak akan membentuk apapun yang engkau benci. Jadi, dari kata-kata itu jelas bahwa semua ciptaan pasti ada maksudnya. Dan maksud itu adalah kasih Allah. Itulah misteri yang harus kita gali lebih jauh. Demikian juga terkait dengan Roh Kudus. Dikutip dari
surat Santo Yohanes Paulus yang menegaskan bagaimana Roh Kudus memiliki daya cipta yang tak terbatas. Milik khas dari Roh Ilahi yang dapat memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia, bahkan yang paling rumit dan tak terselami. Maka langsung dikaitkan bagaimana Roh Kuduslah yang bisa membimbing dan memimpin kita untuk melihat misteri itu. Dan kemudian misteri itu pun memanggil manusia untuk tidak menguasai, tapi menjaga, merawatnya dengan kekaguman. Manusia seharusnya menjadi pelayan. Mengambil juga dari Injil Matius yang jelas-jelas mengatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi pelayan itu bukan hanya kepada manusia-manusia, tapi juga pada yang lain. Kita menjadi lebih besar di dalam kasih Allah kalau kita pun bisa melayani seluruh ciptaan. Seperti juga Kristus telah melayani kita. Karena Kristus tidak hanya melayani dengan perbuatan-perbuatan pada waktu dia ada, tetapi secara iman kita tahu dialah yang memimpin seluruh ciptaan seperti tadi dikatakan oleh Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Kolose. Kristus adalah yang sulung dari segala makhluk yang dibangkitkan oleh Allah. Kristus adalah sekaligus pelayan, tapi yang sulung. Demikianlah juga harusnya manusia, yaitu mengikuti Kristus menjadi pelayan bagi seluruh ciptaan Allah. Karena pada dasarnya, sebagai pelayan, manusia adalah bagian dari seluruh ciptaan. Bagian itu pun harus hidup di dalam harmoni. Itulah yang digarisbawahi dalam subbab yang keempat, ketika dikatakan bahwa setiap makhluk mempunyai pesan di dalam harmoni seluruh ciptaan. Yang tampaknya seperti tadi menjijikkan, yang tampaknya tidak berguna, tapi sebenarnya ada kedalaman. Mungkin dalam hidup sehari-hari kita lalu bisa melihat misterinya. Misalnya, orang yang sangat jijik melihat kecoa, seolah-olah kecoa tidak ada gunanya, kita belum tahu. Itulah misteri sebenarnya. Mari kita hormati lebih dahulu bahwa sekarang kita membunuh kecoa masih tidak berdosa, tetapi kalau sampai memusnahkan dan melihat itu sesuatu yang berbahaya sekali, nanti dulu. Karena bagaimanapun ada kasih Allah pada sesuatu yang diciptakannya dan kita belum tahu. Itulah misteri yang seharusnya ada di kepala kita, tapi sekaligus cara pandangnya adalah bahwa semuanya itu di dalam harmoni. Tadi saya katakan, cara pandang mistik adalah melihat semuanya di dalam keterkaitan, saling terhubung sebagai saudara, tapi lebih dari itu, saling tergantung, saling menghidupi, maka idealnya adalah di dalam harmoni. Seluruh alam raya ini adalah harmoni kasih. Setiap ciptaan sekecil apapun, juga sebesar apapun, mencerminkan kasih Allah. Dengan sangat bagus, Paus Fransiskus juga merujuk kepada kata-kata seorang filsuf dari Prancis, Paul Ricoeur, ketika mengatakan begini, di samping wahyu yang sesungguhnya yang terkandung di dalam kitab suci, ada pula pernyataan ilahi dalam sinar matahari dan dalam jatuhnya malam. Jadi yang sesuatu yang mungkin kita hindari, ternyata ada sesuatu yang indah dan berguna sekali untuk kita, untuk semua kehidupan. Dan itu tentu saja juga pernah dikatakan oleh filsuf sekaligus teolog besar Thomas Aquinas yang mengatakan begini, apa yang kurang dalam setiap makhluk untuk menggambarkan kebaikan ilahi dilengkapi oleh yang lain, karena kebaikannya tidak dapat digambarkan secara memadai oleh satu makhluk. Jadi yang lain saling melengkapi, saling menghidupi di dalam sebuah harmoni. Dan itulah yang sungguh menghadirkan Allah. Maka, karena kita ada di dalam harmoni, maka pada subbab yang kelima, kita diingatkan bahwa kita itu sungguh-sungguh satu di dalam kesatuan yang universal. Kesatuan segala makhluk dan seluruh ciptaan.
maka rasa persatuan yang mendalam itu menjadi penting agar kita bisa merasakan kasih Allah. Nah, saya langsung saja masuk pada subbab yang ke-6, di mana manusia seperti tadi saya katakan adalah pemimpin dari seluruh makhluk dan diajak menjaga bumi. Tapi sekaligus manusia diajak membagikan kehidupan. Pada bagian ini, Paus Fransiskus mengingatkan bahwa betul kita boleh mempunyai harta benda, apalagi juga ketika kita mendapatkannya dari bumi, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa harta benda yang kita terima dari bumi adalah warisan bersama. Buahnya harus menjadi berkat untuk semua. Jadi bukan untuk diri sendiri. Kita, tanda petik, menggali bumi, mengolah alam. Bagus, boleh. Tetapi juga untuk, dalam bahasa yang biasa sehari-hari, kemaslahatan bersama. Bukan hanya untuk ketamakan diri kita. Yang tadi saya katakan, itu hanya bisa menjadi atau menutup ego kita, menjadi penutup dari seluruh egosentrisme kita, sehingga kita lupa bahwa kita adalah bagian dari alam. Membagikan juga harta kita tentu saja menjadi penting, karena setiap makhluk, demikian juga orang-orang yang miskin, apalagi mereka, adalah juga kasih Allah. Manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Mereka mempunyai martabat yang perlu kita hargai sebaik-baiknya, juga dengan memberikan bumi yang baik, alam yang baik. Maka terakhir, beliau mengingatkan kita akan tatapan Yesus yang kembali mengingatkan kita bahwa Allah adalah Bapa. Yesus adalah wajah Allah Bapa, wajah yang penuh kasih, wajah yang mempersatukan. Dan di sanalah kita akan melihat keindahannya, tapi sekaligus kita diajak bangkit bersama Kristus dan nanti disatukan di dalam seluruh kebangkitan yang universal di dalam Tuhan. Yesus pun melihat seluruh alam raya, meskipun tidak sangat eksplisit, bahwa setiap makhluk itu berharga di mata Allah. Dan itu memang kembali lebih ditegaskan oleh Santo Paulus. Bagaimana Santo Paulus menjadi tanda petik penafsir Yesus yang luar biasa, mengingatkan kita akan jalan iman kita adalah jalan kekaguman pada kasih Allah yang juga tercermin dari seluruh ciptaan. Itulah bab 2, dan nanti kita akan melanjutkannya di dalam sesi berikut tentang beberapa hal yang terkait dengan akar kerusakan seluruh alam raya ini, yaitu oleh egosentrisme kita, yaitu karena kita kurang beriman dengan baik. Saya cukupkan sekian pada sesi ketiga ini. Kita akan lanjutkan besok dengan sesi yang keempat. Tuhan memberkati. Ya, oke, doa untuk. Ya, ya. Dan saudara terkasih, mari kita sekarang mengakhiri perjumpaan kita hari ini dengan berdoa dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan kasih-Mu yang begitu besar. Bukan hanya dari sahabat dan kerabat, bukan hanya dari keluarga, tapi juga dari seluruh dunia dan alam raya ini. Kasih-Mu menyertai kami dan menguatkan kami. Maka bukalah hati dan budi kami, supaya kasih-Mu yang tercermin dan memancar dari segala ciptaan yang ada di sekitar kami pun dapat bergema di dalam hati dan jiwa kami, sehingga kami pun dapat membagikannya kepada sesama dan dunia. Kuatkanlah langkah kami, bimbinglah budi kami, terangilah hati kami, supaya kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak-Ku untuk hari ini,
yaitu menjadi berkat bagi siapapun yang berjumpa dengan kami. Dan untuk itu ya Allah, kuatkanlah kami dengan berkat-Mu. Kami ingin memohon berkat-Mu agar kami bukan hanya Kau kuatkan, tapi juga kami bimbing untuk menjalani hidup ini sebaik mungkin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Maka semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menguatkan dan membimbing kita dengan berkat-Nya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, perjumpaan kita hari ini sudah selesai. Mari kita membagikan rahmat dan kasih Allah bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Amin.